Unstoppable adalah film bergenre aksi kriminal. Trailer produksi Korea Selatan tahun 2018 yang disutradarai serta ditulis oleh Kim Min Ho. Film ini dibintangi Ma Dong Seok dan Song Ji Hyo di bawah pendistribusinya Showbox, serta dirilis pada 22 November 2018. Di situs IMDb, film ini mendapatkan skor 6,6 dari 10 dari 2083 penilaian. Selama masa tayangnya, film Unstoppable ini berhasil meraup total pendapatan sebesar 11,6 juta dolar Amerika Serikat. Langsung aja kita nonton bareng yuk guys. Hari itu seperti biasanya Dong Chul dan sahabatnya Chun Sik melakukan aktivitas hariannya bekerja di pasar ikan. Di sana, tampak seorang preman pasar di bawah pimpinan Tuan Kang sedang menagih uang keamanan dengan sangat kasar. Chun Sik yang melihat kesewenang-wenangan itu meminta Dong Chul untuk membantunya. Namun Dong Chul mengatakan itu bukanlah urusannya. Ia tak mau berurusan dengan Tuan Kang. Sambil berlalu, Tuan Kang menghampiri Dong Chul. Ia mengatakan bahwa ikannya sudah dikirim. Tuan Kang selalu mengatakan bahwa ikannya sudah dikirim, tapi uangnya tidak pernah dibayarkan. Lalu telepon Dong Chul berdering. Itu adalah dari Ketua Asosiasi Pedagang Ikan yang bernama Tuan Park. Ternyata, Tuan Park memanggil Dong Chul dan Chun Sik untuk bertemu dengan pengimpor kepiting raja. Orang itu menjanjikan keuntungan yang sangat besar kepada Dong Chul, yaitu 300 dolar per ekornya. Dong Chul yang sebelumnya sudah meneliti bisnis itu, ia tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan. Dan dia pun tanpa sepengetahuan istrinya menginvestasikan semua uangnya yang ia miliki, yaitu sejumlah 100.000 dolar. Kebaikan hati Dong Chul membuat semua orang ingin menipunya. Sore harinya, seperti biasa Dong Chul menjemput istrinya yang cantik yang bernama Jisoo, yang baru pulang dari bekerja di restoran. Di perjalanan, Dong Chul mulai membicarakan tentang bisnis kepiting raja kepada istrinya. Tetapi istrinya memperingatkan untuk tidak usah berbisnis kepiting itu. Istrinya mengingatkan bahwa Dong Chul sudah pernah ditipu sebelumnya. Sehingga Dong Chul pun mengurungkan niatnya menceritakan bahwa dia sudah menginvestasikan seluruh uangnya. Cerita lalu menuju ke sebuah apartemen. Tampak sekumpulan gangster yang sedang menagih utang pada seorang pria paruh baya. Pimpinan gangster yang bernama Gitai, dia melihat pria tua itu memiliki anak gadis cantik yang bernama Soyeon. Lalu ia menculiknya. Ia mengiris nadi tangan pria tua itu dan mengatakan kepada ayah Soyeon jika ia menutup luka di tangannya, maka ia akan membunuh anaknya Soyeon. Sementara itu, Dong Chul dan istrinya Jisoo masih di perjalanan pulang menuju apartemennya. Di tengah jalan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang oleh mobil yang ditumpangi Gitai dan anak buahnya. Dong Chul lalu turun untuk meminta si pengemudi berhati-hati dan meminta maaf, atau ia akan melaporkannya kepada polisi. Tapi si pengemudi malah melemparkan sejumlah uang. Jisoo yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu tak terima. Ia marah dan mengomeli si pemudi itu. Gitai lalu turun dan menghajar si supir. Ia melakukannya supaya penculikannya tidak diketahui oleh Dong Chul dan istrinya. Namun saat Dong Chul akan masuk ke mobilnya, mobil para gangster itu melaju dengan kencang dan ingin menabrak Dong Chul. Keesokan harinya, Dong Chul yang sudah tidak memiliki uang lagi untuk operasional menemui Tuan Kang. Ia menagih uang pengiriman ikannya yang belum dibayarkan, tapi Tuan Kang hanya memberikan 2.000 dolar saja. Sebulan telah berlalu.
Tapi kapal yang dijanjikan mengangkut kepiting raja belum juga datang. Dongchul yang mulai gelisah akhirnya menceritakan itu kepada sahabatnya Chung-sik. Tapi Chung-sik malah marah kepadanya karena sebelumnya ia sudah mengingatkan Dongchul tentang hal ini. Dan tak lama, teleponnya pun berdering. Itu adalah dari Tuan Pak yang mengatakan bahwa kapal pengangkut kepiting raja disita pemerintah China karena melanggar teritorial. Hari itu adalah hari ulang tahun Jisoo. Dongchul sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk istri tercinta di sebuah restoran. Jisoo yang baru saja bertemu dengan pengacaranya mengatakan kepada Dongchul bahwa ia sudah tidak sanggup lagi hidup dengan kemiskinannya. Pengacaranya mengatakan kepada Jisoo bahwa propertinya akan disita oleh bank karena Dongchul belum melunasi hutangnya. Jisoo bahkan mengatakan kepada suaminya apakah sebaiknya mereka bercerai saja agar propertinya tidak disita. Dongchul yang mendengar itu sangat terkejut. Ia menjadi panik dan mengatakan kepada Jisoo bahwa ia telah berinvestasi di kepiting raja milik temannya Tuan Pak sebesar $100.000. Dongchul mengatakan bahwa keuntungannya yang dijanjikan akan membuat mereka menjadi orang kaya. Dongchul ingin suatu saat Jisoo dipanggil nyonya. Jisoo yang mendengar itu mendadak menjadi pusing. Ia tak percaya dengan perbuatan konyol suaminya. Dan diam-diam dia pergi meninggalkan restoran itu saat Dongchul sedang mengambil kue ulang tahun untuknya. Jisoo yang masih marah tak mau mengangkat telepon suaminya. Ia hanya membalas dengan mengirimkan pesan bahwa ia sedang tak ingin makan. Sesampainya di rumah, Jisoo merasa sangat frustasi dengan kelakuan suaminya. Tapi kemudian ia melihat janji pernikahan yang mereka buat bersama untuk saling mencintai apapun yang terjadi. Dan dia pun segera mengirimkan pesan kepada Dongchul untuk segera pulang. Dongchul yang menerima pesannya pun merasa lega. Tak lama kemudian, Jisoo mendengar bel pintu rumahnya berbunyi. Ia mengira itu adalah Dongchul suaminya. Tapi ia sangat terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah orang yang tempo hari ia marahi karena menabrak mobilnya. Jisoo pun menjadi ketakutan. Orang itu kemudian mendobrak pintunya dan Jisoo pun diculik. Di sisi lain, Dongchul yang sudah hampir sampai di rumahnya tiba-tiba mendapati sebuah mobil yang memindahkan barang-barang di tengah jalan. Yang mana hal itu membuat perjalanannya terhambat. Dan dia sangat terkejut. Ketika sampai di rumah, dia mendapati keadaan rumahnya yang berantakan. Istrinya juga tidak ada. Ia pun segera keluar untuk mencari istrinya. Tapi ia sudah terlambat. Istrinya sudah hilang. Dongchul lalu segera melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tapi polisi mengatakan tak ada petunjuk apapun yang bisa mereka dapatkan dari rekaman CCTV. Rupanya, Hitae dan anak buahnya telah memutus saluran CCTV di apartemen itu. Dongchul dan Chung-sik yang kecewa dengan laporannya, tiba-tiba mendapat sebuah telepon dari Hitae. Hitae mengatakan kepada Dongchul untuk menemuinya di sebuah alamat yang diletakkan di kulkas rumahnya. Tak menunggu waktu lama, Dongchul segera menuju ke sebuah restoran belut yang dimaksud oleh Hitae. Di sana, ia melihat sebuah ponsel dan tas besar. Hitae lalu menelponnya. Ia mengatakan untuk membuka tas itu. Dongchul sangat terkejut karena tas itu penuh berisi uang. Hitae mengatakan bahwa uang itu untuk membeli istrinya. Jiwa preman Dongchul pun seketika muncul. Bahkan saking semangatnya, Dongchul sampai salah tangkap orang. Dongchul kemudian membawa uang itu ke kantor polisi. Tapi para detektif itu mengatakan bahwa Dongchul bisa dijerat dengan pasal perdagangan manusia karena telah menerima uang itu.
Detektif itu kemudian menyarankan agar uang itu ditinggal untuk dijadikan barang bukti. Dongchul yang semakin bingung menjadi tidak yakin dengan kerja para polisi itu. Terlebih ketika ia melihat banyak sekali kasus penculikan yang sudah sangat lama dan belum terpecahkan. Dan polisi-polisi itu juga terlihat sangat santai tanpa beban. Chun-sik kemudian menyarankan Dongchul untuk menggunakan jasa detektif swasta terkenal sahabatnya. Tapi sayangnya, untuk menggunakan jasanya, Dongchul harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dongchul kemudian menagih uang pengiriman ikannya yang baru terbayarkan $2.000 kepada Tuan Kang. Namun Tuan Kang tak mau memberikannya. Ia malah mengusirnya. Dongchul yang sudah kehilangan kesabarannya kemudian menunjukkan kekuatannya. Setelah mendapatkan uangnya, Dongchul dan Chon-sik kemudian menemui Detektif Ma. Namun Detektif Ma mengatakan bahwa biaya untuk pencarian dengan waktu yang terbatas sangat mahal. Chun-sik yang melihat Dongchul semakin putus asa, ia mendekati sahabatnya itu. Ia mengatakan akan memberikan 5% dari hasil investasi kepiting raja. Detektif Ma yang tahu duit langsung mengiyakannya dan penyelidikan pun dimulai. Detektif Ma memulai pekerjaannya dengan menyelidiki nomor kendaraan yang digunakan pelaku untuk mengantar uang di restoran belut. Dan setelah mendapat alamat nomor kendaraan tersebut, mereka bertiga pun menemui pemilik nomor itu. Tapi sayang, ia telah menjual mobilnya ke pasar gelap dan ia memberitahu tempat itu. Mereka bertiga pun kemudian menuju ke tempat itu, suatu tempat tersembunyi, tempat orang bertransaksi ilegal. Mereka kemudian ditemui oleh seorang broker wanita. Namun setelah mengetahui maksud mereka bertiga, broker wanita itu meminta anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga. Detektif Ma yang sok jagoan maju terlebih dahulu. Tapi ia dibuat tak berkutik oleh para preman itu. Dongchul pun segera turun tangan dan tak perlu waktu terlalu lama bagi Dongchul untuk melumpuhkan mereka semua. Melihat anak buahnya keok, broker wanita itu mau tak mau memberitahu identitas mereka. Ia memberikan kepada mereka bertiga sebuah kartu nama. Namun sayang, ternyata kartu nama itu sudah kadaluarsa. Tempat itu juga sudah berganti nama. Dongchul yang semakin putus asa tanpa sengaja melihat sebuah mobil yang di dalamnya berisi beberapa kupu-kupu malam. Di dalamnya juga terdapat kartu nama restoran belut seperti yang dimilikinya. Dan ternyata sopir dari mobil itu adalah orang yang waktu itu memblokir mobilnya masuk ke apartemen dengan pura-pura memindahkan barang. Dongchul pun tak menyanyiakan kesempatan itu. Ia berusaha menangkap orang itu. Tapi sayang, itu bukan hari baiknya dan orang itu pun berhasil lolos. Beberapa waktu kemudian, detektif polisi yang menangani kasusnya menelponnya. Ia mengatakan bahwa mereka telah menemukan sebuah mayat dengan ciri-ciri mirip istrinya. Dongchul yang khawatir segera menuju ke kantor polisi. Dan untungnya itu adalah mayat wanita lain. Mereka bertiga kemudian berdiskusi. Detektif Ma kemudian menyarankan untuk menemui suami dari mayat si wanita tadi. Dan benar saja, laki-laki itu menceritakan modus yang dialami istrinya sama persis dengan kasus yang dialami oleh Jisoo. Ia juga memberikan kepada Dongchul beberapa dokumen hasil penyelidikannya sendiri.
yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah kartu nama tempat peminjaman uang. Dongchul yang penasaran akhirnya mendatangi alamat itu. Dan ia sangat terkejut karena ternyata orang yang menerimanya adalah supir dari Gita yang menabrak mobilnya waktu itu. Dongchul yang masih mengenali dengan baik orang itu langsung menghajarnya. Namun karena orang itu tak mau menjawab pertanyaannya, Dongchul pun membawanya ke markasnya. Ia memberikan kepada orang itu sedikit siksaan. Kita yang mengetahui anak buahnya tertangkap kemudian menghubungi Dongchul. Ia mengatakan kepada Dongchul untuk membunuh orang itu jika ingin istrinya selamat. Dongchul yang tidak punya pilihan lain akhirnya dengan segera membunuh orang itu. Gitai kemudian juga meminta Dongchul untuk mengembalikan uangnya yang diberikan waktu itu. Ternyata Dongchul tidak benar-benar membunuh laki-laki itu. Ia hanya membuatnya pingsan dengan memblokir pembuluh darahnya. Laki-laki itu pun kemudian memberitahu sebuah alamat yang sering digunakan Gitai sebagai markasnya. Mereka bertiga kemudian mengatur rencana untuk mengambil uang Gita yang disita polisi sebagai barang bukti. Detektif Ma Dang Chun Sik menyamar sebagai jaksa dari Seoul yang ditugaskan untuk menangani kasus itu. Mereka berniat mengambil barang buktinya. Awalnya semua berjalan dengan lancar, sampai akhirnya petugas itu mengkonfirmasikan hal itu kepada detektif polisi yang juga menangani kasus itu. Detektif itu mengatakan bahwa kasus itu belum dilimpahkan ke kejaksaan. Polisi itu juga mengatakan akan ke situ untuk bertemu langsung dengan sang jaksa. Dongchul yang melihat rencana itu tidak berjalan baik, akhirnya memutuskan untuk membantu temannya dengan cara meledakkan mobil sang polisi. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengambil uang itu. Di markas Gitai, Jisoo dikurung bersama seorang gadis yang waktu itu ditangkap bernama Soyeon. Mereka memutuskan untuk kabur melalui jendela yang ditutup menggunakan sebuah plastik dan jeruji besi. Namun sayang, rupanya usaha mereka ketahuan dan hanya Jisoo yang berhasil lolos. Jisoo lalu menyetop sebuah taksi untuk diantarkan ke kantor polisi. Namun rupanya hari itu jalanan sedang macet parah. Jisoo yang tak tahu sedang dikejar oleh Gitai segera keluar saat kantor polisi sudah tinggal beberapa langkah lagi. Namun bukan drama Korea namanya jika pelarian Jisoo berhasil dengan mudah. Seketika Gitai muncul dan menangkap Jisoo. Sementara itu Dongchul kini telah tiba di markas Gitai. Dan tanpa basa-basi dia langsung menghajar anak buah Gitai satu persatu. Hingga akhirnya kini tinggal The King Kong, anak buah Gita yang paling besar itu membuat Dongchul kewalahan. Tapi bukan Ma Dong-seok namanya jika dia kalah. Dia mengangkat The King Kong hingga kepalanya menjebol plafon dan menariknya. Dan The King Kong pun is dead. Dongchul kemudian menuju ke ruang di mana para gadis itu disekap. Tapi ia mendapati jendela teralis yang terbuka. Ia segera yakin bahwa itu pasti ulah Jisoo. Dia pun segera memacu kendaraannya dan mencari Jisoo.
Namun di tengah jalan tanpa sengaja ia berpapasan dengan mobil Gitai dan kejar-kejaran pun terjadi. Dongchul yang melihat Jisoo ada di dalam mobil Gitai sangat berhati-hati menyerangnya. Hingga akhirnya ia pun berhasil dikalahkan oleh Gitai. Mobilnya terbalik dan masuk ke dalam jurang. Kita yang terlalu bersemangat mengambil kapaknya dan menyerang Dongchul. Tapi tentu sudah bisa ditebak, Dongchul berhasil mengalahkan kita dengan mudah. Dan film pun usai. Di akhir cerita, berita tentang sindikat jual beli manusia itu terungkap. Sementara itu, kapal pengangkut kepiting raja juga telah dibebaskan oleh pemerintah China. Dan kini, mimpi Dongchul untuk menjadikan Jisoo nyonya terwujud. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Unstoppable. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!